Di sebuah padang yang luas dan indah, hiduplah sekelompok kupu-kupu dan capung yang saling bersahabat. Mereka berbagi cerita, bermain, dan menari bersama di antara bunga-bunga yang mekar. Ada satu kupu-kupu yang sangat cantik, dengan sayap yang berwarna-warni, bernama Kinar. Sementara itu, di antara para capung, ada seekor capung yang penuh energi dan spontan yang disebut Cepi. Kinar dan Cepi selalu menonjol karena keunikan mereka masing-masing. Kinar dikenal karena keindahan sayapnya yang memikat mata siapa saja yang melihatnya. Di sisi lain, Cepi terkenal karena kecepatan dan aksi akrobatiknya yang hebat saat terbang. Suatu hari, lembah mereka diserang oleh koloni semut yang ingin mengambil alih tempat itu untuk dijadikan sarang baru mereka. Semua kupu-kupu dan capung sangat khawatir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena semut-semut itu sangat banyak dan terorganisir dengan baik. Kinar yang biasanya diam dan pemalu tiba-tiba mengambil inisiatif. Dia terbang tinggi dan melihat pemandangan dari atas, mencoba mencari kelemahan koloni semut. Dia melihat bahwa di ujung lembah banyak bunga yang belum mekar dan beberapa batu besar yang bisa menghalangi jalur semut. Dia kembali dan memberitahu rencananya kepada Cepi dan yang lainnya. Kita bisa gunakan bunga dan batu itu untuk membuat penghalang, kata Kinar. Kita buat jalur yang membingungkan, sehingga semut-semut itu tidak bisa menemukan jalan mereka ke sini. Cepi segera setuju dan dengan kecepatannya, ia mengorganisir para capung untuk menyiapkan bunga dan batu. Beberapa kupu-kupu membantu dengan mencari bunga untuk membuat penghalang lebih padat. Mereka bekerja sama, memadukan keindahan dengan kecepatan, dan akhirnya terciptalah labirin bunga yang membingungkan bagi semut-semut tersebut. Ketika semut-semut mencoba memasuki lembah lagi, mereka tersesat dan bingung dalam labirin yang dibuat oleh para kupu-kupu dan capung. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke tengah lembah dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih mudah untuk dikuasai. Kedamaian pun kembali ke padang tersebut. Semua kupu-kupu dan capung merayakannya dengan tarian di udara yang meriah. Mereka bersyukur telah bekerja sama dan menyadari bahwa kerja tim adalah kunci untuk mengatasi masalah yang besar. Kinar dan Cepi menjadi contoh bagi semua bahwa tidak peduli seberapa berbedanya mereka, setiap individu memiliki kekuatan dan ketika mereka bersatu, mereka bisa mengatasi bahkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Dan begitulah padang itu kembali dipenuhi dengan tawa dan nyanyian. Dengan setiap kupu-kupu dan capung menghargai keunikan satu sama lain. Mereka hidup lama dan bahagia, mengingat pelajaran berharga tentang persahabatan, keberanian, dan kerjasama. Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka.
Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata, "Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya?" Tiko menghela napas dan menjawab, "Wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi 1 tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka." Kira terdiam sejenak lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya." Tiko tersenyum gembira. "Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama." Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama.